Savior. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, where every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the warmth of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the warmth of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains fall down and the seas will roar
seperti janji Tuhan yang dijawab tepat pada waktunya. Silakan duduk kembali. Kita mau sembah Dia dengan sukacita. Pada pagi hari ini, kita angkat pujian kita, langit dan bumi pujilah Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Kita pakai tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Biarlah semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Oke, siap. Harapannya dengan dunia.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita beri pujian kita, kasih-Mu layakan suara hidup. Firman Tuhan itu yang menjadi dasar kehidupan kita, dan menjadi komitmen kita. Kita akan mengiring Tuhan selama hidup kita. Kasih-Mu layakan seluruh hidup, mampukan ku melakukan yang Ku inginkan, tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Ini komitmen kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sponsor ya. Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar,
dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian pujian, yang pertama dari Pak Sinar dan yang kedua dari Kak Marta. Dipersilakan. Dipersilakan kepada Kak Marta karena mungkin Pak Sinar belum datang. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ya, masih pagi. Pagi hari ini, puji Tuhan ini, perkenalkan dulu, saya Marta Gabriela Sitorus, alumni Telkom University, tepatnya Fakultas Industri Kreatif. Dulu saya jurusan Kria Tekstil Mode. Kalau sekarang katanya Kria Tekstil Fashion ya. Dulu saya masuk tahun 2012. Lulus tahun 2019. Puji Tuhan, maksimal 7 tahun kuliahnya ya. Puji Tuhan, senang sekali hari ini saya diundang oleh dosen saya terkasih, Ibu Pendeta saya juga di gereja saya berjemaat di HKBP Bandung Timur. Kesaksian pun
banyak hal yang ingin saya saksikan sebenarnya, terlalu banyak sampai tadi barusan ditodong Bunda untuk bikin kesaksian. Rasanya saya bingung yang mana, ya saking banyaknya di kepala. Mungkin karena di depan adik-adik mahasiswa-mahasiswi, mungkin tentang perjalanan kuliah saya sampai saya hari ini. Kebetulan dulu saya melewati masa kuliah yang gak mudah. Ada begitu banyak tantangan, keadaan, naik turun kehidupan yang bikin kuliah saya tuh nggak seperti yang lain jalurnya, dimana yang lain pada 4 tahun, saya 7 tahun gitu kan. Dulu sih udah sering banget pengen nyerah, bahkan udah bolak-balik bilang give up, udah bolak-balik pengen mengundurkan diri. Tapi ada aja jalan Tuhan bikin saya untuk terus melangkah gitu. Iman saya dulu sih setengah-setengah sebenarnya berkuliah gitu kan. Saya mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Yang pengen saya sharingkan, dulu saya ngerasa saya nggak mampu gitu kan. Kayaknya apa yang saya pelajari itu bobotnya terlalu luar biasa dibanding kemampuan saya. Sampai akhirnya ada aja jalan Tuhan yang bikin yang saya tadi udah cuti, yang saya udah pengen mengundurkan diri, udah segala macam, ada aja pintunya di mana Tuhan bikin yuk maju terus sampai bahkan saya bisa melewati tahun terakhir saya. Itu pun semua dosen saya tuh udah pada menyorotkan mata ke saya karena ini kesempatan terakhirnya saya untuk bisa lulus, nggak bisa lagi lebih dari itu drop out gitu kan. Dosen-dosen saya tahu kalau saya itu sebenarnya bisa, cuman ya itu dia, kenapa banyak banget turbulensi yang dihadapi sehingga kok kamu tuh nggak sama-sama teman-teman segeng kamu yang lain yang udah pada lulus duluan gitu kan. Disitulah saya mau bersaksi bahwa sampai akhir, yang selalu Bunda Eta tekankan ialah sampai akhir. Kadang kita bingung ya, ini case-nya saya kuliah gitu. Maksudnya sampai akhir tuh gimana ketika kita ngejalaninnya susah banget. Kita ngelewatin tantangan, dihantam A, B, C, rasanya pasti udah give up, udah pengen nyerah, udah lepas angkat tangan. Nah, makanya dibilang ketika kita angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Disitulah kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Gak bisa kita sendiri. Jadi saya tuh merasa 7 tahunnya saya itu adalah masa transisi di mana yang tadinya saya kuliah karena saya berjalan dengan segala macam hal yang dilewatin, sampai akhirnya saya menyadari di pertengahan, oh udah bukan saya lagi, ada Tuhan. Saya baru kerasa Tuhan itu di tengah, sampai akhir oh makin kerasa dipegang sama Tuhan, makin kerasa oh ini yang kurang saya lakukan dari awalnya. Itu saya nggak pegangan sama Tuhan dari awal saya melangkah. Maksudnya mungkin secara ini saya bilang saya selalu mengandalkan Tuhan, tetapi secara iman, secara perlakuan mungkin kita tidak benar-benar melakukan itu gitu. Jadi jangan hanya diucapkan, tapi harus kita imani bahwa kita pegangan sama Tuhan gitu. Di situ saya ngerasa, oh bedanya saya di masa saya pesimis sama masa akhirnya saya dengan optimis bisa lulus, itu adalah masa di mana saya mengandalkan diri saya sama saya pegangan sama Tuhan gitu. Puji Tuhan saya lulus, dan di saat lulus juga itu kesaksian luar biasa karena saya ngerasa bangga lihat dosen saya, bangga bahkan ketika saya sidang dosen saya sampai nangis ngelihat dosen pembimbing saya sampai nangis. Ngelihat saya bisa ada di depan dia karena dia mengharapkan saya lulus. Bayangin kalau mahasiswa lain mungkin yang udah gak diharapkan sama dosen, ya udah lu mau ngapain bebas gitu. Tapi saya ngerasa dosen-dosen saya ini mengasihi saya banget. Meskipun saya ini ugal-ugalan kuliahnya, tapi ternyata meskipun mereka bentrok juga sama saya, tapi ternyata mereka tuh juga menginginkan yang terbaik untuk saya gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan saya bisa lulus di limit terakhir saya, dan itu berkat dari Tuhan. Lalu berjalannya waktu, lulus, saya bingung nih step berikutnya apa. Jurusan saya industri kreatif,
mostly saya tuh diajarin untuk bikin usaha sebenarnya di mata kuliah saya, dan teman-teman saya tuh rata-rata pada lulus kuliah bukan yang kayak mostly anak kuliah lain ngelamar kerja enggak. Mostly anak jurusan saya khususnya pada bikin brand sendiri. Kebetulan saya sudah ada usaha yang saya jalankan. Di situ saya, oh ya udah, saya mau fokus deh bikin ngembangin bisnis saya dengan PD-nya dan dengan yakinnya. Tapi itu lagi, lulus kuliah, saya dapat tawaran dari anaknya Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Luhut. Dia ada satu bisnis, kebetulan saya ketemu, berkesesuaian dengan latar belakang saya, bersinergi. Sudah mau tanda tangan kontrak, ada lagi turbulensi yang menghadang saya. Kembali lagi ketika turbulensi terjadi, saya mengandalkan diri saya lagi. Tapi saya berdoa sih saat itu, saya benar-benar ini sih, saya pergumulan juga. Cuman saya merasa saat itu mental saya masih belum matang karena pasca saya masih lulus kuliah gitu. Akhirnya kesempatan emas itu, saya bisa bekerja di gedung yang super luar biasa di Sopodel di Jakarta sana. Saya lepaskan. Otomatis orang tua kecewa apa segala macam, tanpa sebenarnya banyak yang nggak tahu alasan besar saya. Jadi saya pegang sendiri gitu kan. Merangkak saya bikin usaha gitu, melanjutkan usaha orang tua dan mengembangkan usaha saya sendiri. Total dari 2019 ke 2024 sudah 5 tahun saya mengembangkan usaha dengan segala naik turunnya gitu. Dan ternyata sama sekali tidak gampang gitu. Jadi 1 tahun terakhir ini saya merenung gitu kan, dengan segala banyaknya tantangan, kerasnya membangun ini semua. Saya mikir, kok saya dulu pede banget ya ngelepas kontrak yang saya tinggal. Enak kalau kita kontrak kerja di luar kan, kita tinggal kerja benar, terima gaji, udah itu aja gitu kan. Sedangkan yang bikin usaha tanggung jawabnya berkali lipat, karena saya harus handle banyak hal, nggak cuma jobnya sebagai karyawan seperti pada umumnya gitu. Akhirnya setahun ini saya benar-benar luar biasa ngedrop dengan ternyata nggak mudahnya saya merangkak usaha saya. Jadi di situ juga saya memutuskan dengan segala tantangan, saya melakukan konseling pribadi, konseling secara profesional pada Bunda Eta, karena Bunda Eta juga konselor gitu kan. Jadi kalau ada yang mau konseling, itu sangat penting. Kalau bagi saya, mungkin banyak orang yang mikir konseling itu apa, kamu punya masalah beban mental apa segala macam, banyak yang berstigma negatif seperti orang ke psikiater gitu kan. Padahal sesungguhnya konseling itu penting, karena setiap kita itu punya case, punya problem, punya isu yang harus kita keluarkan sebenarnya. Mungkin hanya tertumpuk, nggak tahu jalan penyelesaiannya, nggak tahu jalan penanganannya. Kita butuh orang yang professionally bisa berkomunikasi secara profesional untuk meluruskan benang kusut yang ada di dalam diri kita. Jadi start dari 2024 awal ini saya memutuskan untuk counseling gitu kan. Mungkin sistemnya seperti apa nanti setiap orang case by case mungkin beda. Cuman saya tuh senangnya saya mulai kayak punya PT, kalau kita fitness tuh personal trainer gitu. Jadi saya punya personal trainer tapi dalam tujuan untuk mental health kita, dan kayak setelan pabrik kita dibenerin lagi tuh pelan-pelan, karena itu tuh gak gampang gitu. Jadi saya konseling satu-satu di kayak melepas lapisan kulit bawang gitu kan. Ternyata banyak sisi saya yang harus saya benahi. Jadi saya menyadari, oh saya ini sudah terlalu kusut ya gitu ya. Yang kusut yang ini gimana cara menghandle-nya, cara menghadapinya, cara merapikannya, apa yang gak bisa rapi, gimana caranya untuk saya hadapi gitu kan. Jadi banyak kekuatan saya dapatkan setelah saya konseling, dan banyak perubahan. Mungkin Bunda Eta sendiri bisa menyaksikan bagaimana saya berkembang melalui konseling. Saya juga gak nyangka, saya ngerasa konseling kayak cuman komunikasi, bukan yang training olahraga yang bukan kegiatan yang luar biasa menguras energi. Ternyata dampaknya luar biasa gitu bagi saya. Nah, oke, konseling lah saya, dan ternyata konseling itu gak hanya untuk diri saya, tapi spread ke orang di sekitar saya gitu. Jadi saya dengan semangat saya sharing hasil konseling saya, atau saya sharing
sisi-sisi baik dari konseling saya untuk saya sharekan ke orang lain gitu. Oh kamu, misalnya saya dapat masukan seperti ini, saya kasih masukan ini ke orang lain. Jadi ternyata benar kalau kata firman Tuhan, ketika satu orang bertobat seisi rumah dipulihkan tuh, maksudnya itu kali ya. Saya tuh mikirnya gitu. Ketika saya berimbas, ketika saya ada konseling, oh saya bisa ini memberkati teman saya melalui ilmu yang saya dapat di konseling itu, bisa memberkati keluarga saya melalui ilmu yang ada di konseling saya itu. Jadi ternyata banyak gitu, bahkan di dunia pekerjaan pun saya jadi terimbas banyak behavior saya yang jadi terbenahi lagi melalui konseling gitu kan. Lalu oke, saya mulai konseling sambil bergumul dengan usaha yang saya kerjakan begitu kan. Terus beberapa waktu lalu kebetulan saya sewa satu tempat untuk usaha saya sendiri. Saya menyewa studio lah, kayak workshop buat bisnis saya. Kebetulan harganya nggak murah, tapi saya butuh banget. Jadi setahun lalu saya pontang-panting, saya nggak punya uang sama sekali saat itu, tapi saya punya iman dan terjadi gitu. Dan itu tuh kesaksian luar biasa. Tahun lalu saya bisa menempati tempat usaha saya, nggak kecil harganya, dan saya juga nggak tahu dapat apa, saya imani gitu kan. Dapat berhasil, saya cari uang, saya tempati, saya berbisnis, saya mengembangkan usaha saya, tapi ternyata nggak gampang gitu kan. Dengan segala chaoticnya saya, chaos, harus cari uang, harus memuaskan klien, harus ini all by myself lah kasarnya gitu kan. Kesannya capek banget, sampai akhirnya saya benar-benar titik, kayaknya saya harus ganti strategi nih. Usaha saya sudah harusnya saya nggak akan lanjut lagi di tempat usaha saya ini. Saya harus mengubah skema bisnis saya, tapi saya pun bingung gitu. Tapi ini udah harus berubah karena saya cukup kewalahan setahun terakhir menyewa tempat yang harganya luar biasa ini gitu kan. Saya memikirkan strategi baru lah gitu kan. Dengan kelelahan saya akhirnya pindahan. Baru beberapa hari lalu tanggal 11 September kontrak saya habis, saya pindahan. Bayangkan barang-barang usaha saya itu kebetulan usaha saya bergerak di bidang fashion. Saya punya sanggar adat juga, adat Batak, terus punya usaha dekorasi, pokoknya segala bentuk seni kreatif seperti itu ya. Pas pindahan, barang yang diangkut itu ada banyaknya 4 kali bolak-balik truk engkol yang besar. Saya tuh sampai mikir, ini anak gadis mana punya barang sebanyak ini gitu. Saya sendiri stres ngeliat itu, dan itu barang diangkut ke rumah orang tua saya gitu kan. Otomatis rumah orang tua saya penuh, dan saya tuh kecapean banget. Maksudnya kecapean antara capek memikirkan ini bisnis tetap harus saya kerjakan dan memikirkan strategi. Jadi kayaknya sendiri tuh kayaknya susah gitu kan. Makanya bener ketika dibilang andalkan Tuhan. Jadi hari itu saya ingat banget, tanggal 11 September, hujan tuh gak berhenti-berhenti. Dari malam sampai subuh, kami pindahan malam sampai subuh. Hujan tidak berhenti-berhenti. Barang, saya ngangkut barang benar-benar banyak, pakai truk. Ada tim saya juga yang bantuin. Terus saya di situ tuh antara nangis dan capek gitu. Nangis pengen lelah, tapi saya juga gak mau nyerah. Saya sampai ngomong gitu subuh-subuh, jam 5 subuh saya baru beres. Tanggal 11 5 subuh, jam 5 subuh saya bilang ke Tuhan, Tuhan capek gitu kan. Rumahnya udah kosong nih, rumah yang saya kontrak untuk usaha itu udah kosong. Akhirnya 90% kosong, sudah terangkut. Saya istirahat lah akhirnya di satu ruangan di studio saya itu, di workshop saya yang saya kontrak itu. Ini kayaknya malam terakhir saya di sini, saya mau menikmati aja. Saya sambil kayak ditemani hujan, jadi kayak ada drakor banget. Capek ngeliat kerjaan saya, sampai mikir, saya tuh ngerjain apa sih sebenarnya? Kok saya gak kerja sama orang aja deh, daripada kayak gini, capek banget nih gitu kan. Anak gadis, hasilnya apa nih? Secara materi belum kelihatan. Memang bisnis berkembang, tapi kok kayaknya lelah banget gitu kan. Makanya saya cuma doa, saya ngeliatin studio saya, sama saya mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih atas tempat ini gitu. Dan gak gampang banget, semua orang tuh, semua klien saya suka banget sama tempat saya ini. Jadi setiap kayaknya vibes-nya positif, tapi saya harus mengakhiri ini gitu. Jadi saya ada kesedihan juga, harus berpisah dengan tempat usaha yang sangat saya cintai ini gitu kan. Lalu
setelah saya pindahan, saya masih lanjut siangnya. Setelah subuh saya pindahan, siang saya masih angkut lagi sendiri. Setelah yang diangkut sama truk, saya angkut lagi yang bisa saya angkut sendiri. Lalu tiba-tiba muncul pesan dari Bunda Eta. Bunda Eta mencari saya, tapi saya telat baca karena saya lagi riuh pindahan. Pas saat itu Bunda Eta bilang gini, "Kak, di mana? Kak, ada peluang bagus, ada kesempatan kerja sama istri dari Bapak Marwarar Sirait, Ibu Sinta." Nah, saya bingung apa ini gitu kan. Lalu gak lama kemudian saya masih dengan lusunya saya samperin Bunda Eta. Bunda Eta suruh saya cepat bergegas. Jadi hari itu, saat itu juga jam 5 saya selesai pindahan. Sorenya saya ketemu Bunda Eta. Dan di saat itu Bunda Eta mempertemukan saya dengan sosok beliau ini, di mana beliau ini punya satu ide usaha, punya satu project yang ingin dia kerjakan. Mungkin nanti soon akan ini. Cuma ternyata berkesesuaian sekali dengan saya gitu. Yang saya bikin bingung, dia sangat antusias untuk merekrut saya, dan saya pun sangat antusias. Kok bisa pas banget ya momen ketika saya sudah bingung, Tuhan ini saya mau kemana, habis ini apa yang akan saya lakukan, begitu kelelahan, terus ada kesempatan, terus gak lama kemudian dipertemukan dengan sosok yang ya saya rasa ini dikirim Tuhan gitu. Makanya saya mau ucap syukur, berterima kasih pada Bunda Eta, bisa berkesesuaian gitu. Yang saya ingin saksikan adalah Bunda Eta selalu bilang ini, jaga hati. Mungkin saya nggak pernah ngerti di tengah segala kelelahan yang saya hadapi, yang saya kerjakan, ada proses yang sedang Tuhan siapkan gitu, surprise yang Tuhan siapkan di ujung sana gitu. Saya nggak pernah tahu juga kalau saya terus jaga hati saya, ternyata ada berkat baik yang menanti gitu. Dan kita tuh harus percaya Tuhan tuh selalu kirim orang-orang, selalu kirim perpanjangan tangan untuk memberkati kita gitu, untuk merangkul kita gitu. Mungkin hari itu saya ngerasa sendiri banget, ngerasa capek banget. Tapi begitu ada kabar dari Bunda Eta, saya tuh merasa, oh Tuhan lagi ngegendong saya ya. Tadi pagi saya ngerasa saya lelah sendiri, tapi habis itu saya ngerasa, oh enggak, Tuhan tuh melihat saya, enggak luput pandangan Tuhan tuh dari saya. Begitu juga untuk adik-adik semua gitu. Jadi apapun yang lagi dilewati, lagi dihadapi, kita nggak pernah tahu. Kita harus tahu gitu. Mata Tuhan tuh tidak pernah sedikit pun melewatkan kita gitu. Mungkin kita nggak secara langsung sadar pergerakan Tuhan di balik apa yang kita lihat, tapi percaya gitu. Tuhan tuh kirim malaikat-malaikatnya, Roh Kudusnya, kasih berbagai cara untuk merangkul kita, untuk menggenggam tangan kita. Jadi apapun tantangannya, abis ini kuliah nih, dan saya tahu gak gampangnya kuliah, tapi saya mau ingat pesan yang selalu Bunda Eta bilang, sampai akhir dan selalu jaga hati. Jadi selalu ingat itu, apapun yang udah kalian mulai, sampai akhir dan jaga hati. Gitu. Iya. Kesimpulannya, pertama adalah Anda bisa menyerah terhadap diri Anda, tapi Tuhan tidak. Amin. Amin. Kak Marta besok akan meninggalkan Bandung untuk mulai tinggal di Jakarta, bisnis yang baru dan tidak tanggung-tanggung. Ya, basic salary yang ditawarkan kepada dia itu tidak tanggung-tanggung. Jadi itu yang Tuhan lakukan ketika, kalau kalian simak kesaksiannya, ketika dia sudah bersedia diproses dan dibersihkan oleh Tuhan, baru dia ditempatkan di posisi yang memang sudah Tuhan tetapkan sejak awal menjadi bagiannya. So, jangan menyerah anakku, harus sampai akhir. Amin. Amin. Kasihnya mengubah hidup saya dan teman-teman semua. Kita akan
berkorban untuk diriku, kau menebusku. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih siapa? Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Nya siapa? Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu membebaskan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskanku dari belenggu dosa, lepaskan dari belenggu dosaku, dalam-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu membebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, dalam-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Nya siapa? Kasih Yesus, amen. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh, kasih Yesus. Sekali lagi kasih Yesus.
kita. Mari tundukkan kepala dan rendahkan hati saudara. Kita akan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu Yesus Kristus. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh saudara Yulia. Dipersilakan. Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Tinggi, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami masih bisa berada di tempat ini, terkhususnya di ibadah kami saat ini. Tuhan yang kumpulkan kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, kami mau berdoa bagi negara kami yang sudah menyelesaikan pesta demokrasi. Tuhan yang pimpin pemerintah kami, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kiranya Engkau selalu memberkati beliau beserta keluarga. Kami juga mau berdoa bagi semua pelayan yang bisa melayani di minggu ini Tuhan. Kiranya kami dapat selalu melayani Engkau dimanapun kami berada. Engkau yang pakai kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi kampus kami Telkom University, seluruh pihak yang ada mulai dari rektor dan seluruh sivitas akademik yang ada. Berkati seluruh aktivitas perkuliahan kami Tuhan, dari yang baru masuk semester 1 Tuhan, atau mungkin yang sudah mempersiapkan untuk semester akhir. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan kami di tempat ini melalui PMK Pusat, PMK UP, dan sebagai wadah pelayanan kami. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang hari ini mungkin tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan, atau mungkin ada yang sakit. Tuhan yang sembuhkan mereka, Tuhan yang gerakan hati mereka mungkin untuk datang
ibadah minggu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati juga kami seluruh mahasiswa-mahasiswi Telkom University. Bapa kiranya kesehatan, kekuatan, dan kemampuan selalu Engkau anugerahkan dalam seluruh aktivitas kami. Kiranya kami selalu ada dalam naungan tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Kiranya Engkau selalu menjadi penghibur bagi mereka dan selalu ada di setiap musim hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami naikkan seluruh puji, hormat, dan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Alinson. Sepersilakan kita semua untuk berdiri, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 309. Biar ku tumbuh di batang-Mu. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pohon anggur yang benar, supaya Kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika Kau beri berkat, aku berbunga yang lemah. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu, hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu aku lemah yang tak berbuah di terang. Milikku abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagiku. Oleh-Mu kunjung mereka, hingga berbuah yang lebat. Kami memuji, menyembah Engkau, Bapa kami yang luar biasa, yang mengasihi kami, bahkan mencari kami orang terhilang. Bahkan Kau tebus, Kau bayar lunas dengan darah Yesus kayu salib, dan menjadikan kami pewaris kerajaan surga. Kami mengagungkan Engkau dan kami merendahkan diri kami pada siang hari ini, duduk manis di hadapan Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, ubahkan kami, supaya kami berbuah yang lebat seperti yang Kau ingini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, adik-adik semua. Shalom. Hari ini topik kita adalah berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya adalah pakai saja Kak Linson. Lengkapnya Linson Perlindungan Setompul. Saya lama bertugas di Telkom. Kenapa hilang? Berapa hari kemudian ada surat, karena dulu nggak ada WhatsApp, telepon GSM nggak ada, semuanya harus pakai surat cinta. Terima kasih bla 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 bla, intinya oleh kami mengundang Anda untuk datang setiap hari Minggu bla 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 ya.
Hei, saya di Dubai, tak dulu, gua hari Minggu mau liburan. Hilang. Singkat cerita saya gagal karena 1 dan 2 hal kayak tadi kakak kuliah terpaksa saya tinggalkan. Tahun kedua saya sudah tidak ada uang kuliah. Singkat cerita saya diterima di Telkom di sekolah KTB. Nah dosennya kayak bunda ini, almarhum Budi Kasih, nanti searching di Google. Jadi kuliah sangat menyentuh hati dan 1 bulan lagi mau menjelang akhir semester kami dilayani 1 persatu. Jadi 4 mata. Dilayani pribadi dan ditantang, maukah hari ini hidup serahkan kepada Yesus? Dan saya ingat komitmen saya yang nangis-nangis dari Isa waktu itu, setahun lebih yang lalu, dan saya mengambil komitmen baru lagi. Mulai hari ini, hidup saya persembahkan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saya senang berdiri di sini. Dan saya paling senang melayani di mahasiswa. Kenapa? Ada 2 tantangannya kalau melayani mahasiswa. Pertama, mahasiswa ini adalah sangat strategik dan luar biasa. Kalau dia kenal Tuhan, nanti dipakai dimanapun dia menjadi agen pembaharuan. Dan yang kedua, melayani siswa itu harus berkorban. Karena melayani mahasiswa uangnya banyak. Justru saya harus keluarkan uang. Makanya saya datang ke sini, Pak Jaspar, saya udah pensiun. Saya mau di sini bantu apa? Dan nggak usah saya dijadikan ngajar supaya dapat honor. Nggak usah. Saya mau pengen dekat mahasiswa. Dan saya bertobat Tuhan. Komitmen awal itu penting, Bapak Ibu. Tetapi ingat, kita sering gagal di sini karena kita sering jual bau. Ada 4 akan sih kan? Kita mengeraskan hati. Padahal siarnya tadi di Matius saya katakan, benih itu hanya bisa tumbuh di tanah yang subur. Kayak ini perumpamaan penabur. Dan subur itu harus dijaga. Yang subur hanya awal-awalnya saja. Siapa yang kita dudukkan di singgasana hati kita? Siapa? Halo? Jujur aja dulu tiap hari. Itulah bentukan kita orang berdosa. Oh pasti bilang, Yesus dong. Terus si A-nya, si A-nya di mana? Kampak selama kita masih hidup tidak bisa hilang si A-nya. Betul? Betul nggak? Kecuali kalau kita sudah mati dia akan betul lagi. Masuk surga langsung selesai. Tahta hati kita sering sekali si A-nya yang di atas. Kalau si A-nya di atas, salibnya di bawah, Yesusnya di bawah. Dan hidupmu pasti kacau balau. Kenapa saya bilang tadi itu saya nangis-nangis? Karena selama ini saya terikat dengan filsafatnya Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Dan saya selalu ranking 1. Masuk usul tanpa testing. Waktu itu namanya PMPK. Tapi setelah saya bertemu dengan Yesus, saya ubah. Maka yang harus bertata adalah si A-nya. Itu di bawah. Yang bertatanya adalah Kristus. Ini komitmen awal. Saya tidak perlu menantang kalian di sini. Siapa yang mau hari ini mau terima Yesus? Mari ke depan. Saya tidak menantang itu. Tapi jawab di hati masing-masing. Mau nggak hari ini kau sungguh-sungguh bikin komitmen bahwa mulai hari ini hidupmu akan diubahkan? Ini penting sekali. Ya, saya katakan ini penting sekali karena ini akan merubah totalitas hidupmu. Kenapa? Karena tahta hatimu sudah diisi oleh Yesus. Kalau tadi tahta hatimu diisi oleh A-nya, si aku, maka kau bikin planning dalam hidupmu sesuai dengan batas kemampuanmu. Dan kalau terjadi masalah, kau langsung jawab. Itu yang terkadang dia sudah mengalami. Dia mengalami pergumulan, tapi karena bersama dengan Tuhan akhirnya bisa dilewati. Siapa yang sudah pernah di sini melakukan komitmen awal? Oh hari ini saya di hidup saya jiwakan oleh Yesus. Mulai hari ini saya berubah. Silakan. Tapi kalau belum hari ini segera kau bertobat. Nanti akan ceritakan. Kalau kau nggak bertobat, panjang nanti ceritanya. Ya, saya sudah mengalaminya selama lebih 30 lebih tahun. Next. Halo? Nah sekarang kita bagi kedua. Berakar dalam Kristus.
Ini baru, tadi itu masih proses awal. Tadi kita baca kisah Kolose itu. Kalau bisa lihat kalian, Kolose itu ditulis oleh Paulus sekitar tahun 58. Ya, dititipkan ke Epafras. Apa yang terjadi waktu itu? Kolose penuh dengan drama ajaran guru sesat. Kalau kalian pernah nanti atau nanti kalian punya uang, silakan pergi ke sana. Saya sudah ke sana. Jadi Pak Makale, bukan Makale ya, yang orang saja. Pak Makale, Kolose dan Laodikia yang disebut di dalam kitabnya Wahyu itu berdekatan, kira-kira Bandung sama Lembang. Yang terkenal itu adalah Laodikia. Kalau dia di Wahyu dikatakan apa Laodikia? Aku mencela engkau karena engkau suam-suam kuku. Nah, saya ke Pak Makale ada sumber air panas, ya. Tapi di sebelahnya lagi ada sumber air dingin karena itu bukit. Dua ini bercampur dialirkan ke kota Laodikia jadi suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Firman Tuhan mengatakan apa? Halo? Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau suam-suam kuku, kau akan dimuntahkan. Jadi di hadapan saya ada yang disebut orang ini, jangan sampai dimuntahkan oleh Tuhan karena kau sudah mengambil sikap. Ya. Jangan. Panas. Dingin, ya udah kau pergi sana dulu keluar. Panas kau berbuat untuk Kristus. Jadi waktu itu, kenapa penting sekali? Berakar ini pada pohon, ini merupakan kekuatan fondasi kita. Kalau suatu saat dalam pertumbuhan hidup kita bisa kena badai. Kan sekarang ini, badai kan lagi menyerang Taiwan. Ya, sampai ke orang Cina kan? Kalau dia pernah lihat badai, begitu dia sudah berputar-putar, kalau pohonnya itu tidak kuat, apa yang terjadi? Halo? Pohonnya diangkat, terangkat. Apalagi kalau cuma akarnya itu akar serabut, bawang pre ya, kalau bawang pre itu akan boleh terangkat. Nah, oleh karena itu, berakar dalam Kristus itu kita harus memperbaharui, tidak hanya sekedar komitmen awal. Hati kita terisak-isak, sadar akan dosa, tapi harus mau dibentuk oleh Tuhan di dalam satu proses yang membuat pengenalan kita kepada Kristus. Di dalam Filipi 3:8, di sana dikatakan Paulus menulis, aku kan orang Yahudi, aku dari suku yang terpilih, aku orang Yahudi tulen dan segala macam, tapi di akhirnya Paulus mengatakan, setelah aku menerima Kristus, semuanya itu jadi sampah. Karena pengenalan pada Kristus itu lebih dari semua. Suatu saat, saya entah bagaimana ceritanya melayani seorang orang bapak-bapak, keluarganya broken home, banyak penyakit, masalah segala macam, dan dia sudah tua sekali. Sehingga saya itu marga purba. Ada marga purba sini? Ada nggak? Nggak ada? Oh ada bagus. Ya saya waktu masih muda, saya ceritakanlah tentang ini, lalu sampai terakhir saya bersiap-siap mau menantang dia supaya mau menyerahkan hidupnya. Karena dia kepala keluarga, istri sama anaknya sudah nangis, sudah terharu, mau pengen didoakan. Tapi ini si bapak, emang saya harus selesaikan dulu. Saya bilang mau nggak tulang? Karena dulu mama saya ngurus Mamora. Mau nggak hari ini mau serahkan hidupmu ke keluarga? Dia bilang apa? Nanti saya terjemahkan dulu ya pada bahasa Indonesia. Sojo, stop dulu katanya. Tulang. Molo tikin naik tos hosata, molo di sini kita buat tobat, diterima Tuhan dong. Dia bilang, kalau di ujung lirik kita baru saat itu kita mau bertobat, apakah Tuhan mau terima? Saya tidak diterima. Buktinya itu di kayu salib yang sebelah kanan. Saat itu dia baru bertobat, Tuhan terima. Tapi persoalannya tulang, kapan kita tahu di ujung hidup kita? Kapan kita tahu tos hosata? Ada tahu? Nggak tahu kan? Oh enggak, pendeta saya banyak dari Tuhan, pasti saya janji. Tapi tunggu dulu, saya kerja kayak tadi. Ya puji Tuhan, kalau nanti kau masih ingat. Oh enggak, Pak Pendeta, saya sudah punya cita-cita, saya akan milioner. Ya puji Tuhan, silakan.
Tapi kalau kau tahu, puji Tuhan kalau itu. Ya, saya mau kasih teman-teman pesan Bunda yang ke minggu lalu, segera bergabung dengan komunitas PA, PMK di sini. Cari kakak rohanimu. Ya, saya bilang, ulangi di sini. Kalau kamu bertumbuh, segera merapat ke PMK. Setuju kan ini? Halo? Setuju? Ada yang sudah mendapat WA? Cari segera supaya kau bisa belajar berakat, bertumbuh dengan kuat di dalam komunitas ini. Baca Alkitab secara teratur, ya, tidak bisa hanya sekedar angin-anginan, dan relakan dirimu. Ada yang merasa terpaksa? Ada yang merasa terpaksa hadir di sini datang gereja? Halo, relakan dirimu. Saya dengan Pak Kris 3 tahun yang lalu memimpin kelompok Telekom baca Alkitab. Tahu kerja yang paling berat saya sebagai pemimpin kelompok? Membangunkan orang jam 4 supaya mau baca Alkitab. 1 hari 4 pasal. Pak Kris juga ngalamin sendiri loh. Bagaimana susahnya? 18 anggota saya yang bisa lulus dengan, ya walaupun saya syok, cuma 8 yang bisa dapat sertifikat setelah setahun. Lainnya, aku ini dulu bang ya, aku nggak banyak kali alasannya. Bagaimana kau mau bertumbuh? Bagaimana kau mau berakar? Kalau baca Alkitab saja, relakan hatimu. Ya, saya tahu jadwalnya padat. Saya lebih padat lagi dari zaman dulu. Tapi relakan hatimu. Ini nasihat saya. Kau harus bertumbuh berakar. Kau harus bertumbuh. Relakan hatimu ya. Saya dulu nggak rela. Setelah saya bertobat dari telepon, kakak rohani saya datang. Kita PA tiap hari Jumat. Saya datang ke kamarmu. Betul saya dengan wasisto. Nanti saat ini alumni juga di sini saya agak mengenalkan beliau. Aduh, gimana saya pandangan mata dengan dia? Gimana sih story? Hari Jumat aku datang dia. Kakak rohani saya ini. Tidak bisa kemana-mana lagi. Jumat mendatangnya, saya dicari akal. Karena saya dulu suka bola soto. Oh ya? Halo? Biliar ya. Jadi waktu itu alun-alun masih sepi, baru dibuka itu. Itu salah satu hiburan, termasuk Pak malam. Sebelum kakak kelas saya datang untuk memimpin PA, saya kabur duluan. Kebetulan teman dijemput pakai mobilnya. Waktu itu jalan pastor masih baru itu. Saya kabur, jangan sampai ketemu duluan supaya nggak jadi PA gitu ya. Di pastor, mobil teman saya ini nabrak motor. Motornya itu begini. Wah, urusan panjang dengan polisi. Dan sejak itu saya langsung menangis dalam hati. Tuhan ampuni saya. Saya sekarang mau rela. Jadi sejak itu saya kapok untuk nipu kakak PA saya. Akhirnya saya mau PA dan bisa tamat dengan 6 buku dari navigator itu. Saya bukan orang navigator. Silakan. Relakan hatimu. Halo? Rela? Rela? Halo? Ayo terpaksa sini. Kalau kita awalnya nggak apa-apa terpaksa, pun nanti bisa mengatur itu. Ya, nggak apa-apa. Saya juga awalnya terpaksa. Harus bertoplak dulu. Jangan sampai itu terjadi sama kalian ya. Ya. Oke, next. Bertumbuh dalam Kristus. Di mana-mana, di manajemen apapun, di bisnis selalu dikatakan, the sign of life is growth. Bukti pertumbuhan adalah ada growth. Bisa panjangnya dari 5 cm jadi 10 cm. Tadi karyawannya tadi dari 10 jadi 100. Apapun intinya, kalau kau mengaku kau bertumbuh dalam Kristus, harus ada pertumbuhan. Setuju kan nih? Halo, setuju kan nih? Nah, kalau gitu sekarang mau bertumbuh enggak? Atau mau kayak saya sebelumnya? Nangis berapa kali nangis katakan bertobat segala macam. Ya kau nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Persoalannya akan sama batang-batangmu itu tidak mencerminkan kau bertumbuh. Termasuk juga pengurus PMK di sini kakak-kakaknya. Sama-sama yuk kita bertumbuh. Ya, karena ada saatnya kau pasti mengalami badai dalam hidupmu. Pasti. Gak hanya orang yang menikah saja yang ada badai. Ya, dan disitulah kau diuji.
Apa kau berakar atau bertumbuh dalam Kristus? Ada orang mengikut Yesus, banyak mujizat, pengen, guru, aku ikut tahu aja lah ya. Ketika aku semua ini, dia mau pengen langsung baik pastor gua. Karena pilihannya kalau ikut Yesus itu banyak mujizat. Setuju? Tapi ada orang yang berbeda, sudah berakar, sudah bertumbuh, tidak mau berbuah. Nah, tadi di dalam Nas Pembimbing jadi Yohanes 15. Dikatakan apa juga begitu? Bertumbuh, berakar, bertumbuh, tapi tidak berbuah. Diapain sama Tuhan Yesus? Halo? Otot dikerak. Ada cerita pengalaman. Waktu saya semangat sekali, lalu saya ingin berubah. Dan saya berubah, ya biasa kan saya orang Batak. Nah, salah satu buah roh di Galatia 5 lemah lembut ya. Saya pengen lemah lembut, dan menurut pikiran saya lemah lembutnya saya itu miripnya, saya suka sekali sama orang Jawa sini ya. Nah, ngomong itu kan enak gitu kan. Kalau saya berdoa, Tuhan ubahkan saya, biar saya kasih supaya saya lemah lembut. Menurut persepsi saya waktu itu, lembut itu ngomongnya agak lambat. Gitu ya. Di Sumatera beda, susah seperti itu. Di kos saya tulis itu lemah lembut. Jadi setiap saya pulang, keluar dan mau kuliah, lemah lembut. Nanti di kampus saya coba jadi pelan ngomongnya. Suara saya nggak pas karena kita suaranya nggak cocok. Saya kan tenor. Jadi vokalnya jadi nggak bagus. Aduh, saya salah lagi, itu nangis lagi. Saya masuk di kamar, bisa satu dulu. Terus saya berdoa lagi. Tuhan, saya mau pengen lemah lembut. Akhirnya saya merasa hamba. Kenapa? Menurut pikiran saya lemah lembut kayak gitu. Tapi bukan itu. Hati dan kasih saya, apakah lemah lembut? Apakah mencerminkan kasih Kristus? Kan itu kan? Ya sejak saya itu suara saya normalkan lagi gitu. Jadi bukan lagi, kayak gitu lagi ya. Jadi kita harus bertumbuh. Ayo bilang kiri kananmu. Kita harus bertumbuh bilang. Ayo bilang. Ya nanti apa ukurannya? Silakan definisikan sendiri ya. Kita harus bertumbuh bilang ini serius ini. Kalau enggak kamu besok pasti saya jamin nanti disini lagi kamu nanti kucing-kucingan. Ini gara-gara ibu bunda ini bikin tugas ini segala macam wajib ibadah pasti begitu karena semua alami sebelumnya. Iya orang apa ya saya tipu-tipu. Itu yang ada sekarang itu pendeta namanya kalau searching di GBI di Cilegon namanya Alexander. Itu KP saya. Ya dia bangun gereja. Jadi orang Telkom juga. Ya. Kalau kau punya keinginan, kita tantangan besok lusa saya jamin kau ada. Karena bunda aja ini. Tapi kalau awal-awal seperti itu, saya yakin Tuhan bisa mengubahkan hati. Amin. Ya walaupun seorang muka kayak saya, Tuhan bisa melembutkannya. Jadi, ayo hanya satu kuncinya. Ini sebagai kamu. Tuhan mengingat kita pertumbuhan kita seimbang. Karena dalam hidup kita seperti roda ini. Kita inginkan semakin matang secara rohani, betul? Kayak roda pedati di tengahnya porosnya adalah Kristus, orang Kristen yang taat. Dan kita pengen roda itu semakin jari-jarinya semakin panjang, supaya sekali dia berputar jarak yang ditempuh jauh. Setuju? Tetapi ada tugas satu kita harus seimbang. 4 poros apa di jari-jarinya minimal. Pertama doa, ke kanan persekutuan, nah seperti ini. Yang bawa firman Tuhan, yang kiri bersaksi. Bukan yang bersaksi dari kakak itu bukan, tapi menunjukkan sikap tingkah laku kita supaya orang lain mau mengenal Tuhan gara-gara melihat tingkah laku kita. Coba kalau rodanya lonjong seperti itu, enak nggak naik pedati di atasnya? Halo? Misalnya doa sama persekutuannya pendek, sedikit aja. Ya Tuhan berkati dalam makanan ini, amin. Ya. Firman Tuhannya, hei pendeta, kau 5 menit aja lah bicara. Aku udah mau pulang lagi nih. Kalau kau mau gak apa-apa, aku ke YouTube aja. Putar itu 10 menit.
Tapi bersekutunya banyak, bersatunya banyak segala macam. Pasti nggak enak.